Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman, pada video kali ini saya sedang memupuk KCL di tanaman yang belum menghasilkan atau masih usia 9 bulan atau 10 bulanan ya. Mengapa saya pupuk KCL? Karena saya melihat ada indikasi kekurangan unsur kalium di beberapa batang sawit saya. Seperti ini tandanya, kuning-kuning, pelepahnya mulai menguning dan terdapat bintik-bintik kuning di daunnya dan mulai agak mengering. Jadi ini ada beberapa, sebenarnya karena kita sebagai petani kecil kita tidak bisa melakukan uji laboratorium. Jadi yang kita bisa lihat ya dari inspeksi saja, dari tanda-tanda yang muncul, sehingga kita menyimpulkan ini ada beberapa kesalahan atau ada beberapa masalah yang terdapat di batang sawit ini. Salah satunya adalah yang bisa kita diagnosa atau kita munculkan diagnosa sementara, bukan diagnosa pasti ya. Ini bisa dikatakan kekurangan unsur kalium. Karena memang dari ciri-ciri yang ada sudah mendekati dari kekurangan unsur kalium. Sebenarnya dengan ciri-ciri yang seperti ini juga bisa terjadi juga kekurangan unsur magnesium. Dan bulan kemarin sudah saya tebarkan dolomit, karena dolomit itu adalah mengandung unsur magnesium. Dan untuk bulan ini karena juga memiliki ciri-ciri yang sama dengan kekurangan unsur kalium, jadi saya tebarkan KCL dan ada sekitar 3 batangan di sana dan di sini, dan yang lainnya alhamdulillah tidak. Mungkin di bagian tanah sebelah sini mungkin unsur kaliumnya agak kurang terjamin oleh alam, jadi saya tebarkan unsur kalium. Sering kita dengar bahwa unsur kalium ini fungsinya untuk buah. Mengapa ditebarkan di TBM atau tanaman yang belum menghasilkan? Kalium teman-teman bukan hanya berfungsi untuk buah saja, karena unsur kalium ini berfungsi untuk hal-hal yang lainnya juga, termasuk sesuatu yang sangat penting. Meskipun TBM itu kita harus memberikan unsur kalium meskipun dosisnya atau rotasinya tidak sebesar dari pupuk nitrogen. Karena ketika TBM yang paling banyak diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan itu adalah nitrogen. Karena nitrogen itu berfungsi untuk melakukan fotosintesis, untuk menimbulkan atau memperkaya klorofil, sehingga pelepah-pelepah itu akan menjadi lebih subur dan pertumbuhan pelepah atau pertambahan pelepah itu akan menjadi lebih cepat. Kemudian pertumbuhan batang juga akan menjadi lebih besar. Namun kalium juga tidak boleh ditinggalkan teman-teman, karena kalium ini fungsinya adalah untuk membentuk sel klorofil juga yang pertama. Kedua, untuk memperkuat batang dan akar. Jadi ketika kita misalkan kita kebanyakan memberikan kalium, maka pelepah itu akan menjadi lebih keras. Berbanding terbalik dengan ketika kita memberikan nitrogen atau urea, maka pelepah itu akan menjadi lebih lembut. Nah, kedua unsur ini, kedua-duanya itu sangat penting, dan jadi kita sebagai petani ya sebisa mungkin untuk memenuhi kebutuhan dari kelapa sawit kita, baik itu unsur nitrogen, kalium, fosfor, boron dan lain sebagainya, kita harus penuhi semua itu. Jadi teman-teman, ketika kita ini sawit saya memang baru pertama ini saya berikan kalium, memang sering saya menggunakan nitrogen dan nitrogen. Jadi rotasinya ya ini sudah umur 10 bulan baru saya beri kalium pertama kali. Dan untuk fosfor juga sudah saya berikan 1 kali setahun. Karena apa? Fosfor itu juga berfungsi sebagai transportasi makanan ke seluruh tubuh. Tanpa adanya fosfor, maka pupuk-pupuk yang kita berikan itu tidak bisa diserap atau tidak bisa dihantarkan ke seluruh batang kelapa sawit. Namun teman-teman, ketika nanti saya sudah berikan kalium ini
dengan dosis yang lumayan cukup tinggi, ini 0,5 kg ya. Ketika memang sudah beberapa kali dilakukan terapi kok tidak ada perubahan, berarti memang ada memang batang-batang kelapa sawit yang tidak bisa menyerap unsur hara, terkhusus unsur hara kalium. Jadi memang ada teman-teman beberapa batang yang memang tidak bisa menyerap dari unsur hara kalium ataupun fosfor ataupun yang lainnya. Tentu itu adalah masalah genetik. Ketika memang kita sudah jengah melakukan apa namanya terapi, namun hasilnya tidak baik, dan ketika sudah pada ujungnya kita tidak bisa lagi berupaya, maka menurut saya dilakukan penggantian benih dengan benih yang baru seperti itu. Tentunya teman-teman, kita sebagai petani ingin memiliki kebun kebun sawit yang sepenuhnya 100% berbuah dan menghasilkan. Tentunya teman-teman, penggunaan benih yang baik, penggunaan benih yang bagus itu menjadi faktor utama atau kunci supaya memang tanaman kelapa sawit kita ini menghasilkan buah yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka dari itu, menurut saya penggunaan benih yang baik itu adalah salah satu kunci sukses kita. Kemudian masalah perawatan, pemupukan, saya melakukannya pemupukan ini setiap bulan sekali. Memang ada yang mengatakan mengapa dilakukan setiap bulan sekali, karena sifat pupuk itu ada sifat antagonisnya. Nah, memang pengetahuan orang itu memang berbeda-beda teman-teman. Namun yang jadi kunci supaya kita ini bisa sukses adalah menerima pendapat orang lain. Jangan terlalu kekeh dengan pengetahuan yang kita miliki. Terkadang pengetahuan yang kita miliki pun suatu ketika memang tidak relevan lagi dengan keadaan. Maka dari itu teman-teman, banyak-banyaklah literasi, banyak-banyaklah belajar supaya memang kita ini benar-benar mengetahui tata laksana berkebun kelapa sawit yang baik dan benar. Tentunya saya juga terus belajar, membaca dari literasi-literasi yang ada. Kemudian sambil saya curhat, saya sharingkan ke teman-teman. Semoga apa yang saya baca ini tersalurkan kepada teman-teman semuanya. Karena memang teman-teman, sawit ini bukan manusia seperti dokter, organ manusia. Ketika kita salah mengobati, kita salah melakukan terapi atau melakukan tindakan, itu akan berbahaya. Tidak, karena sawit ini bukan manusia. Ketika memang mati satu batang pun tidak menjadi rugi bagi kita. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus terus belajar bagaimana supaya kita ini mendapatkan hasil yang maksimal dari kebun kita yang hanya sejengkal dua jengkal ini. Maka dari itu upayakan sesuatu yang maksimal, lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita memang tidak bisa maksimal sesuai dengan apa yang ada dianjurkan, maka lakukan sesuai kemampuan kita. Maka dari itu saya lakukan tiap bulan dengan dosis yang memang semampu saya. Ketika saya hari ini mampu membeli 1 karung pupuk, ya saya tebarkan 1 karung. Dan ketika saya mampu untuk membeli dosis yang tepat atau membeli 2 karung, 3 karung, ya saya tebarkan 3 karung untuk satu kebun saya. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan dipaksakan. Namun kuncinya harus rutin dilakukan. Ya, setidaknya setiap bulan sekali kita melakukan pemupukan dengan jenis pupuk yang berbeda-beda. Seperti itu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.